Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan presentasi untuk tugas mata kuliah metode penelitian. Judul saya itu adalah penerapan algoritma random forest untuk deteksi peluang funding rate arbitrage pada pasar cryptocurrency futures. Untuk agenda presentasi ini adalah mengenai rangkuman bab 1 sampai bab 3, di mana bab 1 adalah berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan manfaat, dan manfaat. Bab 2 yaitu adalah tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini mencakup penelitian, pendahuluan, landasan teori, dan kerangka pikiran. Dan bab 3 yaitu adalah penelitian, metode penelitian, di mana mencakup tahapan, dataset, random forest, skenario pengujian. Fokus penelitian ini adalah mendeteksi opportunity atau peluang berdasarkan data pasar perpetual DEX. Untuk bab 1 pendahuluan adalah materinya menguraikan urgensi masalah, tujuan masalah, batasan dan manfaat penelitian. Funding rates menciptakan peluang arbitrage, tetapi keputusan cukup hanya berbasis threshold, di mana perpetual futures itu ada kontraknya, itu ada jatuh tempo, harga dijaga agar mendekati harga spot. Funding rates itu pembayaran periodik antar long dan short untuk menyeimbangkan harga di cryptocurrency. Funding rates arbitrage adalah strategi mengambil pembayaran funding dengan posisi berlawanan untuk menekan price risk. Nah, masalah utama funding rates tinggi belum tentu menguntungkan karena profit dipengaruhi PV, splittage, volatilitas, volume, dan open interest. Permasalahan dan reserve gap. Untuk celah penelitian menjadi dasar penggunaan random forest. Permasalahan di lapangan, di mana trader sering memakai aturan sederhana berbasis funding rate. Kedua adalah satu indikator tidak cukup untuk membaca kondisi pasar, perubahan spread dan volatilitas, open interest dan volume terjadi dinamis. Risiko false signal dapat muncul ketika biaya lebih besar dari funding income. Untuk research gap, di mana penelitian terdahulu fokus pada pricing, mekanisme funding, dan market making. Yang kedua adalah belum membangun classifier opportunity atau tidak opportunity dan no opportunity. Yang ketiga adalah belum menggabungkan funding rate, open interest, volume, spread, basis, dan volatilitas sebagai fitur machine learning. Random forest belum digunakan untuk deteksi peluang funding arbitrage. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Masalah penelitian dijawab melalui pembangunan dataset, implementasi model, dan evaluasi. Di mana dataset yaitu bagaimana membangun dataset futures dengan indikator pasar, membangun dataset funding rates, open interest, volume, mark price, index price, basis, spread, dan volatilitas. Untuk model itu bagaimana mengimplementasikan random forest, membangun model klarifikasi opportunity dan no opportunity dari data historis. Evaluasi, bagaimana mengukur performa model, menganalisis akurasi, precision, recall, F1 score, ROC, AUC, dan confusion matrix. Batasan dan manfaat penelitian. Untuk batasan penelitian adalah sumber data utama itu dari DEX Hyperliquid. Objeknya itu adalah cryptocurrency perpetual futures. Metode utama yang digunakan adalah random forest. Baseline-nya adalah decision tree, di mana outputnya itu memberikan opportunity atau peluang untuk pengambilan harga. Untuk evaluasi itu akurasi, precision, recall, F1 score, ROC, AUC, dan confusion matrix. Manfaat dari penelitian itu adalah menambah kajian machine learning untuk cryptocurrency analytics, memberi dasar model decision support bagi para trader,
membantu identifikasi indikator pasar yang paling berpengaruh, menjadi referensi lanjutan pada financial data mining. Pada bab 2 tinjauan pustaka, materi ini mengkaji penelitian terdahulu, teori, pendukung, dan kerangka pikiran penelitian. Pada penelitian terdahulu, 5 penelitian utama mendasari State of Arts dan Research Gap, di mana penulisnya itu adalah Kim and Park yang dipublikasikan pada tahun 2005. Fokusnya itu adalah design funding rates. Metode yang digunakan adalah arbitrage BSDE, dan gapnya belum memakai machine learning untuk mendeteksi arbitrage. Kedua adalah Lee pada tahun 2025. Fokus dari jurnal itu adalah market making desk, dan metode yang digunakan adalah HJB Avalanche Stoikov, di mana gapnya itu berfokus pada makar, bukan classifier trader. Untuk jurnal yang ketiga adalah Zhang pada tahun 2006. Fokusnya itu mekanisme funding. Metode yang digunakan adalah equilibrium model, dan gapnya tidak membangun atau prediksi klasifikasi. Untuk jurnal ketiga adalah Adgar dan kawan-kawan pada tahun 2025. Fokusnya itu adalah pricing perpetual futures. Metode no arbitrage prices, dan gapnya itu tidak berbasis data historis real time. Untuk jurnal yang kelima berasal dari Zikov dan kawan-kawan pada tahun 2025. Fokusnya itu adalah funding arbitrage, dan metode yang digunakan adalah economic dan arbitrage analysis. Gapnya itu belum mengembangkan machine learning. Inti dari gapnya ini adalah belum ada model random forest yang mengklasifikasikan peluang funding rates arbitrage berdasarkan kombinasi indikator pasar. Landasan teori. 4 kelompok teori mengikuti struktur template skripsi, di mana 1 machine learning, supervised learning, klasifikasi dan data storage. Yang kedua adalah perpetual futures dan funding rate, di mana ini adalah kontrak tanpa jatuh tempo, market price, index price, funding payment. Yang ketiga adalah random forest, assemble decision tree, bootstrap sampling, dan majority voting. Yang keempat adalah evaluasi model, di mana ini mencakup confession matrix, akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC/AOC. Teori domain menjelaskan objek penelitian, sedangkan teori metode menjelaskan cara model membangun dan diukur. Kerangka pikiran penelitian, alur masalah sampai evaluasi model, di mana alur utama adalah rule based belum cukup, gap belum ada, random forest classifier, data hyperliquid virtual futures, proses preprocessing dan features, engineering dan labeling. Outputnya itu adalah opportunity dan no opportunity. Evaluasinya adalah matrik klasifikasi. Gambar kerangka pikiran yang ada di sini seperti terlihat di gambar, di mana permasalahan itu sulitnya mendeteksi peluang funding rates secara akurat menggunakan pendekatan rule based. Studi literatur. Kajian 5 jurnal ini terkait funding rates, perpetual, futures, arbitrage, dan random forest. Untuk research gap-nya itu belum ada model berbasis random forest untuk mendeteksi peluang funding rates arbitrage secara otomatis. Pengumpulan data di Haberlookup itu mencakup data yang digunakan meliputi funding rates, open interest, volume, spread, basis, mark price, index price, dan volatilitas. Untuk pre-processing data itu adalah dengan cara cleaning data, transformasi data, featuring engineering, dan pelabelan opportunity dan no opportunity. Algoritma yang digunakan adalah random forest, di mana pembangunan model klasifikasi menggunakan bootstrap sampling, decision tree, dan majority voting. Hasil klarifikasi ini model menghasilkan klasifikasi opportunity dan no opportunity. Evaluasi model. Evaluasi menggunakan confession matrix, akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC/AOC. Kesimpulan dari kerangka pikiran penelitian adalah mendeteksi peluang funding rates
arbitrage pada pasar cryptocurrency perpetual futures. Untuk bab 3, metode penelitian, jelaskan tahapan, dataset, algoritma, dan skenario pengujian. Tahapan penelitian mencakup studi literatur, di mana ini mencakup founding rates, arbitrage, random forest. Yang kedua, kita melakukan pengumpulan data dari data historis di Hyperlookup. Proses pre-processingnya itu adalah cleaning, transformasi, dan machine value. Feature engineering, basis dan spread volatility, perubahan open interest. Yang kelima adalah labeling, opportunity dan no opportunity. Modeling, random forest, dan decision tree. Evaluasinya itu mencakup akurasi, precision, recall, F1, dan ROC-AOC. Tahapan menghasilkan model yang dapat diuji dan dianalisis pada bab 4. Dataset dan pembentukan label. Dataset menjadi dasar training, testing, dan evaluasi model. Atribut dataset mencakup simbol dan timestamp, funding rates, open interest, volume, mark price dan index price, basis dan spread, volatility, dan label. Untuk labeling, di mana kita rumusnya itu adalah funding income dikurang trading fee dan spread cost dan slippage. Opportunity jika profit bersih lebih daripada 0 dan no opportunity dihasilkan jika profit bersih lebih kecil daripada 0. Pendekatan ini lebih realistis dibanding threshold funding rates saja. Data dibagi 80% training dan 20% testing. Metode yang digunakan, random forest sebagai model utama, klarifikasi peluang arbitrage, di mana ini mencakup funding, open interest, volume, spread, basis, volatility. Bootstrapnya itu sampling data lebih dan latih secara acak. Decision tree, banyak pohon keputusan independen. Voting, mayoritas voting menghasilkan kelas akhir. Outputnya itu adalah no opportunity dan no opportunity. Skenario pengujian. Pengujian dirancang untuk menilai efektivitas random forest, di mana pembagian data whole outputnya adalah 80% training dan 20% testing dengan memperhatikan rumus data time series. Model pembanding. Decision tree digunakan sebagai baseline untuk melihat kontribusi pendekatan ensemble. Konsistensi. Random state yang sama digunakan agar eksperimen dapat direplikasi. Untuk hasil pengujian dinamis melalui perform model, features, importance, dan error analysis. Output yang diharapkan. Ringkasan metode model deteksi peluang funding rates berbasis random forest dapat digunakan untuk menghasilkan data historis cryptocurrency perpetual futures dari Hyperlookup. Yang kedua adalah mengklarifikasikan kondisi pasar menjadi opportunity dan no opportunity. Mengevaluasi model menggunakan metrik klasifikasi yang lengkap. Membandingkan random forest dengan decision tree sebagai baseline. Itulah tadi presentasi mengenai penelitian saya dengan judul penerapan algoritma random forest untuk deteksi peluang funding rates arbitrage pada pasar cryptocurrency futures. Demikian presentasi dari saya atas nama Haji Maki. Sekian dan terima kasih.